Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Roni juga dia sangat kaget karena perempuan itu masuk lagi ke kamar. "Kamu ada apa?" kata si Brokok Roni. Lalu dia juga mengatakan kepada si Roni, "Ini gawat mas, suami saya tahu semuanya. Ini suami saya mau kesini," kata perempuan ini kepada si Brokok Roni. Lalu si Brokok Roni juga dia kaget dan dia juga ngomong, "Kamu itu sudah punya suami ya?" kata si Brokok Roni sambil memegang jidatnya. Lalu di sini juga perempuan ini juga langsung dia juga ngomong kepada si Roni, "Saya akan bukakan pintu ini mas, takut dia tambah marah," kata perempuan ini sambil dia juga membukakan pintu itu. Lalu gak lama kemudian datanglah masuklah suaminya dan dia juga menunjuk kepada si Brokok Roni. Si Brokok Roni dia yang mau kabur tidak bisa, dia juga langsung memegang kerahnya si Brokok Roni dan si Roni juga langsung dia dihajar. Si Roni juga langsung dibantingkan ke Narajang dan si Roni juga sudah dibantingkan, dia juga diangkat lagi oleh preman itu. Lalu sini si Brokok Roni juga sudah dihajar habis-habisan oleh preman itu dan si Roni juga ngomong kepada preman itu, "Ya udah, kita damai aja," kata si Brokok Roni. Singkat cerita, si Brokok Roni juga dia akan mengasihkan uang 50 juta dan perempuan temannya si Ika juga di sini yang lainnya dia yang lagi video si Brokok Roni, "Pokoknya kamu kalau tidak membayar uang 50 juta akan saya laporkan ke polisi." Singkat cerita si Roni juga disuruh pulang. Lalu pas si Roni sudah pulang, di sini juga temannya Ika juga sangat senang karena acting dia sangat bagus. Lain lagi di sisi lain, Panopal dia mengumpulkan anak buahnya segera mengeksekusi si Alia Seattle. "Pokoknya saya tidak mau lama-lama, kamu langsung cepat-cepat. Si Alia harus cepat dieksekusi," kata si Panopal kepada anak buahnya. Lalu di sini juga anak buahnya Panopal juga pergi dan di sisi lain si Alia yang lagi serkap dia juga berusaha melepaskan tali tangannya dan di sini si Alia juga lepas dari ikatan itu. Pas dibuka dia tergos, dia juga sangat kaget. "Saya ini di mana?" kata si Alia Seattle. Lalu si Alia juga langsung dia juga bangun dari tempat duduknya mau kabur. Tiba-tiba anak bawah Panopal datang dan langsung memegang tangannya si Alia Seattle. Lalu si Alia juga di sini dia berontak dan dia berhasil dia mendorongkan anak buahnya Panopal sampai nyuksuk. Lalu si Alia juga langsung lari dari tempat itu. Pas dia masuk ke kamar yang gelap dan dia juga langsung menghidupin lilin. Pas dia sudah menghidupkan lilin, dia sangat kaget di situ banyak foto Panopal sama Buniana. Lalu di sisi lain anak buahnya Panopal juga dia langsung masuk ke kamar itu dan di sini anak buahnya Panopal dia mau mengikat lagi si Alia. Tiba-tiba si Alia membantingkan lilin itu kepada anak buahnya Panopal. Lalu terjadilah kebakaran di kamarnya Panopal. Di sini juga Pak Fajar yang memantau dari tadi di depan rumahnya Panopal, dia juga sangat kaget karena melihat ada asap dari rumahnya Panopal. Dia juga langsung masuk ke rumahnya Panopal sambil berteriak-teriak. Pas sampai masuk dia juga melihat ada si Alia Seattle dan di sini dia juga memanggil si Alia. Lalu si Alia juga langsung ditolong oleh Pak Fajar dibawa dari kamar itu. Lalu di sini anak buahnya Panopal juga langsung mengejar Pak Fajar yang membawa si Alia. Terjadilah perkelahian antara anak buah Panopal sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia langsung membawa lari si Alia Seattle dan anak buahnya Panopal juga dia bisa dikalahkan oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung keluar dari rumahnya Panopal dan membawa si Alia si Hiledate. Lain lagi di sisi lain di rumah Buana, di sini si Brokok Roni si kadal buntung dia lagi tumpang kaki di kursi sofa sambil dia juga cengengesan sendiri. "Saya tidak mungkin mengasihkan uang 50 juta ke preman itu. Pasti dia tidak mau datang ke sini," kata si Brokok Roni. Pas dia lagi tertawa sendiri, tiba-tiba dia kaget mendengar yang menggedor pintu. Dia juga langsung keluar dari rumah Buana untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah preman sama anak buahnya si Ika yang akan meminta uang 50 juta itu. Lalu si Roni juga langsung keluar. Pas keluar di sini preman itu juga dia langsung
dia ngomong kepada si Brokoli untuk mengasihkan uang 50 juta. Lalu si Brokoli juga takut ketahuan sama keluarga Buana, dia juga ngomong kepada preman itu sambil menggandeng, pokoknya kamu tenang aja, saya lagi mengumpulkan uang. Dia tidak sadar Ika yang lagi mendengar kamu bicara dia juga menghampiri. Dasar ini perempuan jahat ini, dia menjebak si Brokoli, dan si Brokoli juga dia ngomong kepada Ika, pokoknya kamu dengar jangan sampai bocor masalah ini kepada keluarga Buana. Lalu sini Ika juga dia ngomong kepada temannya, udahlah sekarang biarin Pak Roni suruh mengumpulkan uang dulu, nanti kamu kesini lagi, kata si Ika kepada temannya. Si Brokoli dia tidak sadar bahwa ini semuanya temannya Ika, adalah suruhan Ika untuk menjebak dirinya. Lalu mereka juga pergi dari hadapannya si Brokoli. Lalu si Brokoli juga dia langsung masuk ke rumah Buana dan langsung menuju ke kamarnya. Pas sampai ke kamarnya dia lagi panik untuk mencari uang 50 juta itu. Dia sangat kaget dan senang melihat istrinya yang lagi membuka semua perhiasannya. Lalu si Brokoli juga dia merayu-rayu Sylvia. Dia membohong lagi kepada Sylvia karena dia akan ada bisnis besar, kata si Brokoli. Di sini juga si Brokoli juga dia minta modal kepada Sylvia. Tadinya Sylvia juga tidak ngasih kepada si Brokoli, dasar Sylvia oon. Lihat si Brokoli juga lagi menghulung, dia sambil acting supaya dikasihani oleh istrinya. Lalu si Sylvia juga dia ngomong kepada si Brokoli, ya udah saya akan kasih modal kamu beb, kata si Sylvia. Singkat cerita Sylvia juga langsung pergi ke toko emas untuk menjual semua emasnya. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Nana sama Dewa, dan Nana sama Dewa juga sangat kaget. Untuk apa kamu menjual emas kamu semua, kata Dewa. Lalu sini juga Sylvia juga mengatakan semuanya, ya udah kalau benar-benar si Roni mau bisnis, saya mau tahu bisnis apa. Kalau benar mau bisnis saya akan kasih uang, kata Dewa. Sekarang kamu bawa lagi emas itu, kita pergi ke rumah, kata Dewa kepada Sylvia. Lalu Sylvia juga dia langsung pergi dari toko emas dan diikuti oleh Dewa. Lalu di sini si Brokoli yang lagi santai lagi menunggu Sylvia yang lagi menjual emasnya, dia juga bakal mendapat uang 80 juta. Gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana dan Sylvia. Lalu Dewa juga langsung marah kepada si Brokoli. Sekarang saya mau tahu kamu mau bisnis apa, suruh Sylvia menjual emas semuanya. Kalau kamu mau bisnis saya akan kasih uang, tapi bisnis apa saya harus tahu klien kamu siapa, kata Dewa. Di sini juga Sylvia juga karena tidak mau si Brokoli didesak dan dimarah terus, dia juga ngomong kepada Dewa, ya udah kalau nggak mau ngasih saya akan pergi lagi ke toko emas untuk menjual perhiasan saya semua. Ya udah Sylvia, kalau kamu mau menjual emas kamu terserah, tapi kalau ada apa-apa saya tidak akan tanggung jawab, kamu akan menyesal akhirnya, kata Dewa kepada Sylvia. Saya tidak akan menyesal, kata Sylvia sambil dia juga pergi menuju ke toko emas lagi untuk menjual emas itu untuk membantu si Brokoli. Lalu Sylvia sudah pergi, di sini si Brokoli juga dia langsung lari dari hadapannya Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat lobati tarajong karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.